Halo Sobat Basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Hari ini kita akan menggali sejarah salah satu persaingan terbesar dalam sejarah olahraga, yaitu Los Angeles Lakers melawan Boston Celtics. Dua tim klasik pemegang jumlah juara NBA terbanyak dalam sejarah. Kedua tim ini memiliki rivalitas yang mendarah daging baik dari para pemain maupun para penggemar. Inilah cerita dari salah satu persaingan terhebat dalam sejarah tersebut. Anything's possible. Anything's possible. Havlicek, Sam Jones. Final NBA 1959 menjadi awal rivalitas kedua tim dimulai. Lakers yang masih bermarkas di Minneapolis merupakan dinasti pertama yang pernah disaksikan oleh NBA. Dengan menjuarai NBA tahun 1950, 1952, 1953, dan 1954. Baru pada akhir dekade 50-an, ada penantang terbaru dari Boston, yaitu Celtics yang memenangkan NBA Finals 1957 dan kembali ke final 1958. Kembali ke final 1959, Celtics berhasil menang dalam pertemuan pertama menghadapi Lakers dalam NBA Finals dengan skor telak 4-0. Tahun 1960-an menjadi awal dari rivalitas yang legendaris. Sam Jones. Celtics dan Lakers bertemu dalam final NBA sebanyak 6 kali pada dekade ini. Celtics yang dikomandoi oleh legenda seperti Bill Russell, John Havlicek, dan Tom Heinsohn menjadi dinasti paling dominan dalam dekade 1960-an dengan mencapai ke babak final setiap tahunnya, kecuali pada tahun 1967. Bahkan, Bill Russell berhasil memenangkan 11 gelar NBA selama 13 tahun bermain bersama tim asal Boston tersebut. Lakers bersama Jerry West, Elgin Baylor, dan Wilt Chamberlain yang baru bergabung pada 1968 menantang keperkasaan Celtics dalam 6 pertandingan final dalam dekade itu, yaitu pada 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, dan 1969. Pindah ke tahun 1970-an, persaingan Lakers dan Celtics untuk menjadi tim terbaik di NBA tetap panas. Namun kedua tim tidak bertemu di NBA Finals sama sekali dalam dekade ini. Lakers berhasil mendapatkan gelar juara NBA pertama semenjak pindah ke Los Angeles dengan menjuarai NBA Finals 1972, membalas kekalahan mereka pada final 1970 menghadapi New York Knicks. Tahun 1975, Lakers berhasil mendatangkan center dominan yang akan menjadi pilar tim ke depannya, Kareem Abdul-Jabbar dari Milwaukee Bucks. Tomorrow, Kareem Abdul-Jabbar will officially become a member of the Los Angeles Lakers. Tetapi Celtics juga tidak mengendur. Tim yang dipimpin oleh legenda seperti Dave Cowens dan Paul Silas ini meraih 2 gelar NBA, yaitu pada 1974 dan 1976. Dan sekarang, kita tiba di dekade yang paling memompa adrenalin, tahun 1980-an. Ini adalah masa di mana rivalitas Lakers dan Celtics berhasil mencapai puncaknya. Tim Los Angeles tersebut dijuluki sebagai Showtime, karena setiap pertandingan yang mereka mainkan bak sebuah pertunjukan papan atas yang hanya bisa ditunjukkan oleh Lakers. Kombinasi Magic Johnson dan Kareem Abdul-Jabbar membuat Lakers sangat sulit untuk dibendung. Dengan kecerdasan Magic yang brilian sebagai point guard dan Kareem yang dominan di bawah ring, membawa Showtime Lakers meraih 5 gelar juara tahun 1980, 1982, 1985, 1987, dan 1988. Cooper with a three and hits it with a minute and a half to go. Bahkan dengan kombinasi dua pemain Hall of Fame tersebut, Lakers berhasil menghentikan rentetan kekalahan beruntun atas Boston Celtics di babak final pada NBA Finals 1985. Sementara rivalnya dari wilayah timur,
Boston Celtics juga memiliki pemain bintang yang menjadi rival abadi Johnson, yaitu Larry Bird. Dengan kemampuan tembakannya yang mematikan, dibantu legenda-legenda lain seperti Kevin McHale dan Robert Parrish, memimpin Celtics ke 3 gelar juara di tahun 1981, 1984, dan 1986. Bird dan Magic tak diragukan lagi menjadi rival terpanas di dekade 1980-an, dengan masing-masing berhasil meraih 3 gelar MVP, yaitu Magic pada 1987, 1989, dan 1990, serta Bird meraihnya secara beruntun, mulai dari 1984 hingga 1986. Abad ke-21 dibuka dengan era Kobe Bryant dan Shaquille O'Neal di Lakers. Mereka mengamankan 3 gelar NBA secara berturut-turut mulai dari tahun 2000 hingga 2002. Ini mengingatkan kita pada masa kejayaan mereka di tahun 1980-an. Awal dekade 2000-an memang seolah merupakan eranya Lakers. Duet Bryant dan Shaq dan tim yang dipimpin oleh pelatih legendaris Phil Jackson menyajikan pertunjukan yang maksimal bagi publik Los Angeles. Sementara Celtics justru tertinggal. Setelah terakhir mencicipi babak final pada 1986, mereka baru bisa kembali ke NBA Finals lebih dari 20 tahun kemudian, yaitu pada 2008. Celtics yang bangkit di tahun 2008 dipimpin oleh Big Three baru mereka, yaitu Kevin Garnett, Paul Pierce, dan Ray Allen. Dengan persaingan lama yang kembali memanas, Celtics berhasil memenangkan gelar NBA pertamanya dalam 22 tahun setelah melibas Lakers dalam 6 game dengan skor 4-2. Kedua tim kembali bertemu di 2 tahun kemudian, yaitu pada NBA Finals 2010. Kobe Bryant bersama Paul Gasol, Ron Artest, dan rekan setim lainnya di Lakers berhasil membalaskan dendam kekalahan pada 2008 dengan baik. Final tersebut berjalan sangat sengit hingga harus dimainkan hingga game 7. Dengan berhasil memenangkan seri tersebut dengan skor 4-3, Lakers menambah lagi koleksi gelar juaranya hingga hanya berjarak 1 gelar dari rival abadinya tersebut. Lalu baru pada NBA musim 2019-2020, Lakers berhasil menyamai jumlah gelar juara Celtics dan meraih gelar ke-17-nya lewat penampilan inspiratif yang dipimpin LeBron James dan Anthony Davis. Memasuki musim 2023-2024, Celtics bersama pemimpin mudanya Jason Tatum dan LeBron James yang masih mengemandoi Lakers sama-sama mengincar gelar juara ke-18-nya. Siapa yang akan berhasil meraihnya terlebih dahulu?